Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya Puji Rahayu, NIM 9703244404, jurusan Akuntansi 5E, UAS Perpajakan, dosen pengampun Pak Arido Abdul SST MAK. Materi yang akan saya bawa yaitu PPh orang pribadi dan PPh badan. Materi pertama yaitu PPh penghasilan orang. Pengertian PPh orang pribadi adalah pajak yang dikenakan subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Nah, secara mendasar, pajak penghasilan orang pribadi terbagi menjadi dua, yakni orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan dan orang pribadi yang melakukan pekerjaan atau usaha yang sering disebut pengusaha. Subjek PPh orang pribadi. Dapat diartikan, subjek PPh yakni orang yang harus membayar PPh dan disebut sebagai wajib pajak atau WP dan yang ditetapkan melalui kepemilikan nomor pokok wajib atau NPWP. Namun, subjek PPh orang pribadi ini terbagi menjadi dua, yaitu 1. Subjek PPh orang pribadi dalam negeri. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, subjek PPh orang pribadi dalam negeri adalah WP orang pribadi yang merupakan warga Indonesia atau warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. PPh orang pribadi dalam negeri ini dikenakan pada bagi WP/OP yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang sebesarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang kedua yaitu subjek PPh orang pribadi luar negeri. Masih sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan subjek PPh orang pribadi luar negeri, WP orang pribadi, yang mempunyai syarat yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Yang ketiga, WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan yang berlaku. Objek pajak penghasilan pribadi dapat diartikan bahwa penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Di sini jenis-jenis
objek PPh orang pribadi menjadi beberapa bagian, yaitu satu, penghasilan dari pekerjaan. Sedangkan penghasilan dari pekerjaan ini terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama, penggantian atau imbalan. Yang kedua, hadiah. Yang ketiga, penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Di jenis-jenis selanjutnya itu penghasilan dari modal atau investasi. Terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama, keuntungan, bunga, dividen, royalti atau imbalan, dan sewa. Dan yang terakhir, penghasilan lain-lain. Terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama, hadiah dari hadiah dari undian. 2, penerimaan kembali pembayaran pajak. 3, perolehan pembayaran berkala. 4, pembebasan hutang. 5, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 6, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Mekanisme perhitungan pajak penghasilan pribadi. Pada dasarnya, terdapat 3 mekanisme perhitungan PPh OP yang dibedakan berdasarkan jumlah penghasilan dan penggunaan metode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan, yaitu satu, mekanisme PPh orang pribadi secara umum. Mekanisme umum ini berlaku bagi WPOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan melakukan pembukuan. Pembukuan ini adalah proses pencatatan keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga yang diperoleh dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Perhitungan pajak bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukaan ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan biasa sesuai dengan ketentuan tarif pada Undang-Undang PPh Pasal 17. Yang selanjutnya adalah mekanisme PP Final 23 tahun 2018. Mekanisme perhitungan PPh OP ini berlaku bagi wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. WPOP ini hanya menyelenggarakan pencatatan saja dalam 1 tahun pajak. Perhitungan PPh OP ini tidak menyelenggarakan pembukuan sehingga akan dikenakan PPh yang bersifat final sesuai tarif dan ketentuan pada PP 23 tahun 2018, yakni tarif PPh final sebesar 0,5% dari omset bruto. Dan yang terakhir adalah mekanisme PPh OP secara MPPN. Perhitungan PPh OP dengan mekanisme ini dapat dibagi yang tidak menyelenggarakan pembekuan. Norma perhitungan penghasilan neto ini bisa digunakan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto kurang lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Untuk menggunakan mekanisme NPPN ini, WPOP atau objek pajak penghasilan orang pribadi harus menggunakan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau sering disebut dengan DJP. Dengan demikian, perhitungan pajak penghasilan dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan jumlah penghasilan neto berdasarkan ketentuan norma yang ditetapkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
per 17 atau PJ atau tahun 2015. Kemudian PPh-nya dihitung berdasarkan tarif pada Undang-Undang PPh pasal 17. Selanjutnya, skema pembagian mekanisme perhitungan PPh orang pribadi. 1. Jika perbedaan bruto besar dari 4,8 miliar, apabila WP orang pribadi melakukan usaha atau pekerjaan dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar 1 tahun, wajib melakukan pembekuan dan PPh dihitung berdasarkan mekanisme umum. Yang kedua, jika peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar, ketika WP orang pribadi atau objek pajak penghasilan orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar 1 tahun, dapat memilih metode perhitungan pajak penghasilan, yaitu 1. Melakukan pencatatan. PPh dihitung berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto atau pasal 17 Undang-Undang PPh nomor 38 tahun 2008, atau PPh dihitung berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Yang kedua, memilih pembukuan. Jika memilih pembukuan ini, maka PPh dihitung berdasarkan mekanisme umum. Selanjutnya, materi kedua, PPh badan. Pajak penghasilan badan dan tarif PPh badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak PPh penghasilan adilan atau Undang-Undang PPh penghasilan suatu badan atau perusahaan, yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dengan keperluan apapun, termasuk misalnya menambahkan kekayaan, konsumsi, investasi, dan sebagainya. Subjek PPh badan atau objek PPh. 1. Subjek PPh badan dan objek PPh badan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, A. Subjek PPh badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun, dan disetor ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP, yang termasuk dalam pengertian badan adalah berikut ini. Yang pertama, perseroan terbatas atau PT. Yang selanjutnya, perseroan lainnya, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, yayasan, organisasi masyarakat, dan yang terakhir, perkumpulan. Objek yang B, objek PPh badan atau objek pajak badan. Objek PPh badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan bagi subjek badan
dalam negeri yang menjadi objek PPh adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Penghasilan yang sebagai objek pajak penghasilan badan ini sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh ini meliputi yaitu satu, laba usaha. 2, selisih lebih karena penilaian kembali aktivitas tetap. Dan selanjutnya peraturan pemerintah, hadiah dari kegiatan dan penghargaan, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing dan surplus Bank Indonesia. Dua, jenis-jenis pajak badan selain pajak penghasilan badan. Secara umum, ada 2 jenis pajak yang harus dibayar dan dilaporkan oleh wajib pajak badan, yaitu pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Kedua pajak badan tersebut terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis PPh badan yang menjadi kewajiban wajib pajak badan atau WP, badan atas pajak penghasilan badan atau perusahaan. Satu, jenis-jenis pajak penghasilan PPh yang dikenakan pada badan atau PPh badan yang terbagi menjadi beberapa macam, yaitu A. Pajak penghasilan pasal 21. Pasal 21 ini mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau karyawan dan harus dibayarkan setiap bulan. Perusahaan melakukan pemotongan langsung atas penghasilan para karyawan untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi. Yang B, pajak penghasilan pasal 21 mengatur atas pemungutan pajak dari wajib pajak yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan terkait dengan ekspor, impor maupun reimpor. Dan selanjutnya, pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 ini mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungutan pajak dari wajib pajak ketika terjadinya transaksi. Dan selanjutnya pajak penghasilan pasal 25. Ini mengatur atas angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh dikurangi PPh yang telah dipungut serta telah yang dibayar atau terutang di luar negeri dan boleh dikreditkan. Dan selanjutnya PPh pasal 26 mengatur pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya pasal penghasilan 29 mengatur atas jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam 1 tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lainnya serta telah disetorkan. Maka nilai lebih pajak terutang tersebut harus dibayar sebelum SPT PPh badan dilaporkan. Dan selanjutnya pajak penghasilan pasal 15 mengatur atas laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu. Dan yang terakhir itu pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 berkaitan dengan pajak yang dipungut dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lain-lainnya,
bunga obligasi dan surat utang negara, hadiah undi, dan transaksi saham dan sekuritas lainnya. Jenis-jenis pajak pertambahan nilai atau PPN. A. Pajak pertambahan nilai. Yang B. Pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Yang ketiga, peraturan tentang pajak penghasilan badan. Peraturan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan badan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredam bruto tertentu. Mekanisme perhitungan PPh badan dan contoh perhitungan PPh badan. A. Penghasilan kena pajak, di mana penghasilan neto fisikal merupakan penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri baik dari kegiatan usaha maupun bukan, setelah melewati penyesuaian fisikal yang berdasarkan ketentuan perpajakan ini. Sedangkan kompensasi neto fisikal adalah kerugian yang dialami badan. Apabila menggunakan pembekuan, kerugian tersebut dapat dikompensasi selama 5 tahun secara berturut-turut. Perhitungan pajak penghasilan terhutang. Berdasarkan pasal 17 ayat 1, bagian B, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Berbentuk perseroan terbuka. 2. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau yang disebut BEI. Yang ketiga, tarif yang dikenakan sebesar 5%, lebih rendah daripada tarif normalnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka cara menghitung tarif PPh badan adalah sebagai berikut. Inilah contohnya. Pada PT Mentari, Harapan memiliki jumlah penghasilan kena pajak senilai 2 miliar, maka tarif PPh badan yang harus dibayarkan adalah 25% dikali 2 miliar sama dengan hasilnya 500 juta. Hasilnya 500 miliar. Dan dapat diketahui, penghasilan yang dipotong dengan pajak penghasilan yang bersifat final tidak termasuk dalam ketentuan ini. Tarif pajak final diatur dalam aturan tersendiri berdasarkan peraturan pemerintah. Tarif PPh badan. Melalui peraturan pemerintah PP nomor 30 tahun 2020 tentang penurunan tarif PPh bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas, tarif PPh badan ini terjadinya penurunan.
Selama ini tarif PPh badan normalnya adalah 25% dari penghasilan kena pajak. Melalui balik baru ini, tarif pajak penghasilan badan turun secara bertahap ini. 22% berlaku pada tahun 2020 sampai 2021, sedangkan 20% mulainya berlaku pada tahun 2022. Dan selanjutnya lebih rendah 3% untuk perusahaan terbuka atau TBK menjadi 19% pada tahun 2020 dan 2022. 17% mulai pada tahun 2023. Tetapi penurunan tarif PPh badan lebih rendah dari 3% bagi perusahaan TBK ini ada syaratnya loh. Itu 1. Saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dengan kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun. Yang selanjutnya, setiap pihak di dalam perseroan terbuka atau PT hanya diizinkan menguasai saham sebesar 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.